Bismillahirrahmanirrahim. Memahami menu buying. Sebenarnya menu buying ini lebih diperuntukkan untuk ke pembeli di Fiverr ya. Jadi kalau kita sebagai seller sebenarnya kegunaannya nggak begitu sering. Namun juga ada kalanya kita butuh untuk beli gig orang lain atau jasa yang kita nggak bisa kerjakan. Nah, maka kita akan bahas. Kita langsung aja masuk di Fiverr ya. Oke, kita sudah masuk di Fiverr. Menu buying di sini ya, tempatnya di atas pojok kanan. Ini juga ada kita klik, ada sub menu, ada order. Kita klik ya, order ya. Kemudian di sini itu ada menu sama kayak di yang selling ordernya, tapi kita yang di sini tuh menjumpai order yang pernah kita beli. Nah, ini adalah catatan pembelian kita di Fiverr. Ini sebelumnya saya pernah membeli voice over. Saya pernah juga beli translate, jasa translate. Nah, ini order date-nya. Dulu saya order paling terakhir tuh 2016, 15 Juni. Totalnya sekian. Ini totalnya. Ini yang komplit ya. Sama yang di sini aktif juga kalau misalkan kita beli gig orang lain. Nah, masuknya di gig aktif di sini. Di sini detail, awaiting my review, delivered, complete, cancel sama all. Sama ini. Terus kemudian di sini ada transaksi. Nah, ini total keseluruhan transaksi kita di Fiverr. Total pembelanjaan kita di Fiverr. Ini total saya pernah beli atau belanja di Fiverr tuh $105. Ini aktif order nggak ada ya, karena saya sekarang nggak lagi membeli gig baru atau saya nggak melakukan pembelian. Complete order ya, ini sudah komplit ya. Personal balance 0. Nah, ini catatannya, keseluruhan tanggalnya dan gig apa yang pernah saya beli di sini. Kita bisa klik untuk melihat kembali. Misalkan kita klik, nah kita bisa lihat dulu pernah beli di sini. Nah, kita back lagi. Ini totalnya. Sudah, kita ke favorit. Favorit ini tempat kita menyimpan gig-gig favorit kita. Jadi misalkan saya buka beranda ya. Oke, saya buka beranda ini. Jadi misalkan ini ada gig baru yang kita sukai, entah itu untuk kita mau beli suatu saat atau untuk kita jadikan referensi, kita bisa save dengan mengklik tombol nih, add to favorite, atau kita save in. Jadi kita buat folder atau add collection ini ya. Jadi kita favoritnya itu tertata berdasarkan kategori yang kita buat sendiri. Gitu. Ini biasanya saya manfaatkan untuk misalkan ada gig baru nih yang bagus gitu. Nah, biasanya saya save dulu untuk bahan referensi untuk saya bikin gig baru selanjutnya, gig saya sendiri ya. Biasanya saya gunakan untuk itu. Balik lagi. Ini favoritnya. Ini apa namanya? Folder yang saya buat, koleksi yang saya buat ya. Jadi saya bedakan sendiri-sendiri. Tema favorit. Terus di banyak favorit ada manage request. Nah, ini kalau kita sudah pernah melakukan post request, kita bisa manage request di sini. Ini tempat untuk edit request kita. Kalau kita mau melakukan post request, nah ada di bawahnya nih, atau tekan langsung tombol ini. Coba kita klik yang ini ya, post request ini. Nah, ini kita bisa post request kalau misalkan kita cari jasa apa gitu, kita bisa request di sini. Nanti munculnya akan di buy request itu ya. Kita bisa isikan apa aja kategori, deliverynya, harganya berapa, nanti kita bisa post gitu. Terus di bawahnya ada menu, ini menu baru, business tool. Nah, business tool ini untuk digunakan sebagai kita misalkan memanfaatkan Fiverr tuh sebagai
untuk mencari jasa ya, kita sebagai pembeli gitu. Nah, kita bisa akses business tool, ini menu baru ya, baru saja dikeluarin Fiverr. Nah, kita bisa tulis nama kita, perusahaan kita, website kita. Nah, nanti kita kayak kerjasama gitu lah sama Fiverr-nya gitu. Oke, itu tadi saja tentang menu buying. Sebenarnya nggak terlalu atau jarang kita gunakan kalau kita menggunakan Fiverr sebagai penjual ya. Kita sebagai penjual biasanya jarang menggunakan menu itu. Oke, terima